Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan misi kali ini kita akan sama-sama belajar hari ini mengenai penginjilan melalui pertemanan. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu istilah Friends with Benefit, FWB. Saat ini Friends with Benefit ini menjadi sebuah istilah yang mungkin menjadi sebuah istilah yang memiliki konotasi negatif. Karena apa? Karena pertemanan itu ada hanya untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, mungkin kita berteman dengan orang yang kaya, tetapi kita mengambil atau juga memanfaatkan kekayaan daripada orang itu untuk keuntungan diri kita sendiri. Atau juga berbagai macam hal yang ada, sehingga friends with benefit itu menjadi sebuah hal yang berkonotasi negatif. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan kembali mengenai friends with benefit, saya memikirkan bahwa istilah ini adalah suatu istilah yang begitu indah sebenarnya. Karena ketika kita berbicara mengenai friends with benefit, ketika pertemanan itu dengan sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya bahwa kita berteman itu kita memiliki sebuah ikatan yang begitu dalam. Pertemanan itu bisa menyatukan orang-orang yang mungkin tidak dekat, tapi kita menjadi satu lingkup sahabat yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam misi Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, pertemanan itu menjadi sarana yang paling baik, paling tepat yang kita bisa pakai salah satunya untuk mengabarkan Injil Allah. Maka setiap kita memiliki panggilan tersebut di tengah-tengah pertemanan yang kita jalani, di tengah-tengah persahabatan yang kita jalani, kita harus menjadi saksi Kristus. Inilah yang sama-sama kita akan lihat di dalam kehidupan daripada Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat pertama 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes ini ingin membagikan kepada kita bagaimana ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita, di dalam pertemanan kita, kita harus mengabarkan, memberitakan apa yang telah kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, lihat mengenai firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi saksi Kristus bukan hanya berbicara mengenai bagaimana kita pintar di dalam berbicara atau menyampaikan mengenai firman Allah atau kabar baik itu kepada orang. Tetapi ketika kita berbicara mengenai penginjilan, penginjilan itu berbicara mengenai kehidupan kita yang menjadi saksi Kristus, yang menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kehidupan kita memancarkan nilai-nilai Kristus, bagaimana hidup kita dekat dengan Tuhan, sehingga orang-orang yang melihat kita adalah orang-orang yang melihat kita sebagai pribadi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Mungkin di tengah-tengah kita mengalami kesulitan atau teman-teman kita mengalami kesulitan, kita hadir kepada mereka, kita berada bersama dengan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika kehidupan mereka sedang terpuruk, kita datang dengan penghiburan kepada mereka. Ketika mereka di dalam sukacita, kita mengingatkan bahwa anugerah Tuhan hadir bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin punya banyak teman saat ini yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin menantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membagikan Kristus kepada mereka melalui teladan hidup kita. Melalui apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mengenai Kristus Tuhan. Ketika firman itu sudah berbicara dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita, maka kehidupan kita pun menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tantangan dan pergumulan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian,
di dalam misi Tuhan. Pertemanan itu bukan hanya menjadi sebuah pertemanan yang lalu begitu saja, tapi pertemanan itu harus menjadi sebuah membawa berita dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya menantang setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memberitakan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kita. Kita mempertunjukkan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, sehingga teman-teman kita mungkin melihat kita sebagai pribadi Kristus. Jika kita takut, jika kita ragu, jika mungkin kita merasa dianggap freak mungkin teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bagaimana Tuhan berjanji akan menyertai kita ketika kita menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya hidup kita terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai kita.